Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nanti doanya dipimpin oleh ketua kelas. Doanya doa umum aja ya. Oke, silakan ketua kelas pimpin doanya. Mari kita bersatu dalam doa. Selesai. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Tidak, Bu. Hadir semua? Hadir, Bu. Oke, kalau hadir semua berarti sudah siap untuk belajar belum? Sudah, Bu. Bu. Bagaimana perasaan hari ini? Senang. Masih semangat? Masih, Bu. Oke, bagus. Kayaknya semangat 45 ya, seperti bulan kemerdekaan kita. Oke, hari ini kita akan belajar materi baru. Tapi sebelumnya Ibu akan mereview materi kita yang sudah kita pelajari sebelumnya. Karena kita sudah masuk ke pokok bahasan yang baru ini. Nah, kalau ada yang nanti misalnya mau memberikan pendapatnya, silakan raise hand atau angkat tangan. Oke? Nah, kira-kira ada yang masih ingat gak materi kita sebelumnya? Sebelum kita masuk materi ini, masih ingat materi kita sebelumnya? Tentang belajar apa materi kita? Ya, Sren? Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Apa saja kemarin yang kita pelajari? Yang terakhir tentang apa itu? Pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Iya, pada manusia. Itu ditandai dengan ada apanya? Siapa yang masih ingat selain itu? Ya, Del? Yang pertama itu bertemunya dua sel kelamin yang menghasilkan sperma, dan sperma itu akan masuk ke rahim perempuan dan terjadilah pembuahan. Yang pertama itu ada zigot, setelah zigot terjadi Ada apa lagi? setelah zigot terjadi mitosis. Pembelahannya secara mitosis. Pembelahan secara mitosis. Selanjutnya Ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya apa saja? Masih ingat gak? Ada morula, blastula, dan gastrula. Ya, selain itu juga ada namanya siklus manusia. Siklus hidup manusia. Ada yang masih ingat gak? Tahapannya dari mulai pelajar. Ya, Bayi, Bu. bayi, Anak-anak. anak-anak, Remaja. remaja, dewasa. Oke, tepuk tangan dulu. Iya, ternyata masih ingat dengan materi kita sebelumnya, bagus. Jadi pembelajarannya bermakna gitu ya. Masih ada yang menempel di kepalanya. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang tekanan. Nah, tapi sebelumnya biar lebih semangat, kita ice breaking dulu, yaitu tepuk semangat. Ibu bilang kemarin, kalau semangat memang betul-betul semangat. Jangan pula semangat tapi loyo, gitu ya. Oke, tepuk semangat. Oke, baiklah. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan kasih pertanyaan pemantik dulu ya. Kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa? Telur gimana? Ada cairannya, ada fluida. Fluida itu sama dengan cairan ya. Jadi kalau nanti misalnya kamu di SMA dibilang dinamika fluida statis gitu ya. Fluida itu artinya cairan. Oke, jadi kalau nanti bilang fluida berarti itu cairan. Cairan itu bisa apa aja? Berarti cair. Bisa minyak, bisa air, bisa alkohol dan lain-lain. Nah ini ada apa ini? Bed. Ada yang tahu apa arti bahasa Indonesia dari bahasa Indonesia bed ini? Guru. Coba perhatikan bagaimana kondisi telurnya.
Mengapung di mana posisinya itu? Naik ke atas toples ya. Toplesnya. Baru yang di sini sok. Apa itu? Bela yang itu kondisinya apa itu? Apa bedanya sama ini? Coba perhatikan ini sama ini bedanya apa? Di dalam Al-Quran. Nah, coba angkat tangannya. Apa bedanya? Ayo silakan. Kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Apakah kamu dapat menemukan perbedaan antara ketiga telur tersebut? Iya. Kalau telur yang sebelah sini itu dia mengapung. Kalau telur yang di tengah dia tidak mengapung, tidak juga tenggelam. Tapi Ya. kalau telur sebelah kanan dia tenggelam. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ayo kira-kira kenapa bisa terjadi nih? Ada telur tadi yang kondisinya mengapung, terus kata Widya nggak tenggelam, tidak mengapung. Baru yang terakhir tadi yang kondisi telurnya tenggelam, good. Yang dia kondisinya good. Kira-kira apa yang menyebabkan itu terjadi? Tekanannya, Bu. Apa? Bukan. Tekanan apa itu? Ayo tekanan apa? Dari air kah atau dari telur? Apa ini? Tekanan apa? Dari telur ke air. Dari telur ke air. Oke, ada lagi? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Karena ada masa jenis air dan masa jenis telur. Bagus, karena ada masa jenis air dan masa jenis telur. Oke, ada lagi? Ayo, silakan. Jangan takut salah. Apapun pendapatmu untuk menjawab mengapa hal itu dapat terjadi. Silakan. Ya, Mungkin perbedaan kualitas telur, Ibu. perbedaan. Kualitas telur. Oke, bagus. Ada lagi? Ya, ada? Masa jenis telurnya berbeda. Oke, ada lagi yang memberikan pendapat yang lain? Oke, nah, apakah kamu dapat membedakan mana telur yang masih bagus dan mana telur yang sudah tidak bagus? Karena kadang-kadang ya, kita kalau beli telur di kedai, ya, karena kita nggak tahu apakah itu telurnya bagus atau tidak. Kan nggak mungkin kita bilang sama penjualnya, bang tes dulu ya, pecahkan dulu, kan nggak mungkin. Pasti kita beli telurnya kita bawa pulang. Nah, bagaimana? Apakah kamu dapat membedakan telur yang masih bagus dengan telur yang tidak bagus? Ayo, siapa yang bisa? Ya, siapa? Telur yang masih bagus itu yang good, gitu, yang pakai. Karena dia tenggelam, sementara telur yang sudah tidak bagus karena di dalamnya itu masih sudah bersumpah dia mengapung. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Sama jawabannya. Oke. Untuk mengetahui ya, tadi jawabannya sudah bervariasi, Bu senang karena ada respon yang baik ya. Nah, ini yang kita pelajari. Nah, untuk mengetahui lebih jauh, nanti Bu akan tampilkan video. Nanti Bu pengen kalian menyimak ya. Video itu kira-kira apa yang bisa kalian berikan pendapat dari video yang akan berputar. Ada di sini yang ke sekolah naik sampan, naik perahu dulu. Tidak ada berarti yang kampungnya di kampung mana itu namanya? Dulu. Berarti di kelas 93, 92 ada ya? Ada. 93 juga ada si Surabaya. Nah, lihat ya, tampilkan videonya. Coba kamu perhatikan dulu video ini. Viral video siswa di Lampung Timur menyeberangi sungai dengan perahu untuk berangkat sekolah. Dalam rekaman tersebut, tampak sejumlah siswa yang antre untuk menaiki perahu yang akan membawa mereka menyeberangi sungai Timur. Video tersebut banyak dibagikan di media sosial dan viral belum lama ini. Oke, itu video tentang apa? Tentang apa video itu? Iya. Kejadian di suatu wilayah yang beberapa siswa yang harus menyeberangi sungai untuk pergi ke sekolahnya. Menyeberangi sungai dengan menggunakan apa? Perahu. Menggunakan sampan ya, tapi sampannya lumayan besar. Tapi kalau sampan mungkin yang di bawah jembatan kolang itu kan dia kayak hidup ya namanya, itu kecil. Nah, bisa kau bayangkan bagaimana cara kerja sampan atau perahu ini?
di atas jet cair. Lihat itu, bagaimana posisinya? Apakah tenggelam dia? Mengapung, walaupun yang naik ke atas perahu itu banyak gitu ya. Nah, terus kira-kira kalau misalnya muatannya overload, ini dipaksa terus nih, kan tadi masih ada yang ngomong. Apa yang terjadi kira-kira pada perahu? Bagaimana? Akan tenggelam. Kalau seandainya dipaksa sekaligus naik semuanya, tadi kan masih ada yang ngantri. Apa yang terjadi? Maka perahunya kemungkinan akan tenggelam. Kalau tenggelam kemana itu posisinya? Ke dasar kan? Kalau di posisinya dasar, berarti nanti itu posisinya berarti tenggelam. Apa yang menyebabkan itu tenggelam? Konsep apa yang bekerja pada perahu? Konsep apa yang bekerja pada perahu? Kenapa orang membuat perahu, kapal? Ayo. Sebagai alat transportasi tentunya, ya kan? Untuk apa? Digunakan untuk, ya kayak tadi, menyeberang. Apalagi? Dipakai jelas untuk apa? Untuk transportasi ya. Kalau di perahu itu dibuat. Bisa membayangkan perahu terbuat dari apa? Kayu. Bagaimana dengan kapal? Contoh, misalnya kapal selam terbuat dari apa itu? Dari besi. Nah, besi itu kan berat kan? Kalau dia misalnya sebongkah besi dimasukkan ke dalam air, dia kan pasti tenggelam. Tapi mengapa kapal yang begitu besarnya terbuat dari besi dia terapung? Nah, pernah mikir nggak? Kenapa? Gaya gravitasi. Ada lagi? Kenapa? Karena masa jenis bendanya lebih kecil daripada masa jenis airnya, maka yang bisa mengapung. Iya bagus, karena masa jenis kapalnya itu pasti lebih kecil daripada masa jenis air laut kan? Kalau lebih besar masa jenis kapal, berarti nanti iya, maka proses pembuatan kapal itu menggunakan prinsip dari yang namanya adalah hukum Archimedes. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Bagaimana dengan video ini? Kamu pernah? Belum ya? Ibu juga belum pernah ke Laut Mati. Pernah dengar nggak Laut Mati? Itu ada di Yordan. Nah, itu perbatasan ke Israel dan Palestina. Ada di situ namanya Laut Mati ya. Laut Mati itu seperti ini dia video ini ya. Orang yang nggak bisa berenang pun tidak akan tenggelam di situ. Pokoknya siapa yang nggak bisa berenang di sini, kalau ada rezeki mau ke Laut Mati, nggak usah kau bawa apa, bawa pelampung. Gampang aja kamu, pasti selamat. Apa yang menyebabkan itu kita cek dari video ini. Laut Mati atau Dead Sea merupakan laut dengan berbagai macam keunikan terdapat ikan garam yang di Yordania, Palestina, dan Israel. Tingginya kadar garam menyebabkan hewan laut manapun tak bisa bertahan hidup di dalamnya. Uniknya lagi, kandungan garam yang tinggi ini menyebabkan siapa saja berenang pasti mengaku ada yang setidaknya tenggelam. Selain itu, pelancong yang akan berenang di Laut Mati biasanya akan berhubungnya dengan lumpur laut mati yang berkhasiat kulit. Ada mitos dipercaya jika berendam di Laut Mati bisa membuat sehat akan suatu penyakit kulit akan rontok. Maka mengaku Dengan kapal dengan lumpur lebih terasa nyaman karena udara cukup panas, jadi kulit kita terasa terlindungi. Jadi biar kulit sehat, karena ini lumpur dari Laut Mati. lumpur hitam Laut Mati dipercaya bisa membuat kulit awet muda dan bersih dari penyakit. Sementara kandungan garam di Laut Mati 10 kali lebih banyak dari laut pada umumnya, merupakan salah satu kelebihan alam. Wah, seru banget. Kalian sudah ada untuk mencoba, mau bermain air seperti saya, atau mau berenang lumpur? Dari Aman Yordania, ambil botol, mau. Oke, tadi video apa yang barusan? Video tentang Laut Mati. Video tentang orang yang berenang di Laut Mati. Apa tadi yang kamu lihat dari video itu? Ya. Yang kamu lihat di video tadi ada apa aja?
tadi ada ilustrasi dari apa namanya di video itu kan ada disampaikan tadi. Siapa yang tahu? Ada? Siapa? Iya, karena kandungan garamnya tinggi. Selain itu apa lagi? Informasi yang mau dapatkan dari video tadi? Apa Sapon? Bisa menyehatkan kulit, itu manfaatnya ya. Ada lagi informasi yang bisa didapatkan? Lumpur laut mati bisa mencerahkan kulit. Mau bikin glowing ya, berarti bisa digunakan jadi skincare gitu ya. Ada lagi? Ada lagi tadi informasi penting bahwa katanya di Laut Mati itu hewan jarang yang bisa bertahan hidup. Contohnya kayak ikan, karena kandungan garamnya yang sangat tinggi. Oke? Nah, kemudian ada lagi informasinya tadi bahwa kenapa tadi orang bisa terapung dia? Ada hubungannya sama jawaban Samuel tadi. Ada hubungannya dengan jawaban sebelumnya, yaitu perbedaan apa tadi? Masa jenis apa di situ? Masa jenis siapa dengan siapa? Iya, benda dengan air laut. Oke, nah kemudian ini Ibu akan bagikan LKPD, kemudian ada bahan praktikum, itu praktikum sederhana, perwakilan masing-masing kelompok itu nanti satu orang maju ke depan untuk mengambil LKPD, kemudian bahan ajar, kemudian mengambil ada gelas bekas ini dan ada sendok, garamnya nanti dibagi karena nanti takutnya ada yang tidak dapat karena ini cuma 2 bungkus. Oke, itu nanti airnya ada di ember, boleh langsung diambil. Nanti ambil 3, masing-masing itu dapat 3 ininya botolnya. Kemudian langsung diisi dengan jahit berupa air. Nanti kamu bawa langsung ke meja masing-masing. Usahakan jangan sampai tumpah airnya ketika nanti misalnya kamu melakukan praktikum. Ya, tetap jaga kebersihan. Oke? Nah, jadi kita akan praktikum sederhana untuk membuktikan bahwa tujuan pembelajaran Ibu jelaskan di sini, Ibu tuliskan apa sebenarnya tujuan pembelajaran kita, mengapa kita melakukan praktikum ini, untuk apa? Yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan perbedaan mengapung, melayang, dan tenggelam. Seperti tadi seperti tadi pertanyaan yang sebelumnya Ibu tampilkan ya, ketiga telur tadi. Ibu coba memancing kalian kira-kira bagaimana pendapat kalian dari sajian yang tadi Ibu tampilkan. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis konsep hukum Archimedes serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dibilang penerapannya berarti ada aplikasinya. Nah, apa contoh-contoh alat yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan konsep hukum Archimedes gitu. Nah, untuk mengambil ini tadi aku bilang perwakilan kelompok satu-satu ke depan dari setiap kelompok, silakan maju kemari untuk mengambil alat dan bahannya. Telurnya sudah bawa masing-masing kan? Oke. Ini 3 kelompok 1 silakan diambil 3 isi air, jangan sampai becek ya. Jangan terlalu penuh kali. Kelompok berapa lagi? Oke. Usahakan tinggi air ketiga dari botolnya itu sama ya, banyaknya gitu. Bawa sendoknya masing-masing. Masukkan aja.
LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Berikut dengan bahan ajar. Ini ada bahan ajar, yaitu berisi materi singkat tentang hukum Archimedes, termasuk ada di situ tentang penjelasan bunyi hukum Archimedes, kemudian ada contoh pembahasan soal. Untuk apa ini? Nanti untuk evaluasi di akhir pembelajaran berupa asesmen atau post test diberikan. Maka kamu harus baca, silakan berdiskusi kelompok dulu. Ikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD. Apa yang harus dilakukan? Oke, tunggu dulu ya. Jangan sampai umurnya pecah. Sabar. Sabar. Sudah, dengar dulu ya petunjuknya biar tahu nanti apa yang mau dikerjakan. Di LKPD di situ ada dua aktivitas. Satu aktivitas di situ adalah praktikum sederhana. Yang kedua, aktivitas kedua di situ ada masalah. Jadi masalahnya apa? Tolong kalian diskusikan, jawablah pertanyaan yang ada pada LKPD. Nanti setiap kelompok itu akan maju mempresentasikan di depan kelas. Jadi usahakan diskusikan apa dengan temanmu, apa jawabannya, dan baca bahan ajarnya. Kalau nanti misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas, boleh kalian tanyakan kepada ibu. Oke? Ada pertanyaan untuk LKPD? Tidak, Ibu. Jelas? Jelas. Di bahan ajar, lihat bahan ajar. Bahan ajarnya ini berisikan materi tentang hukum Archimedes. Siapa sih si Archimedes itu? Di situ ada penjelasannya, ada teorinya, ada pembahasan soal dan rumusnya. Silakan kamu baca literasi lab. Kalau ada yang tidak jelas dari bahan ajar, boleh kalian tanyakan kepada ibu. Silakan kalian melakukan eksperimennya, ikuti petunjuknya, garamnya ibu akan berikan. Oke, tadi pertama cek petunjuknya. Boleh dituliskan nama kelompoknya ya, terserah mau nama kelompoknya. Misalkan kelompok 1, 2, 3 gitu kan kemarin kan. Nah ini boleh kalian buat namanya kelompok 1, kelompok ceria, kelompok 2, kelompok semangat, terserah, bebas. Bebas sesuai dengan kelompok masing-masing. Ada kertas tadi ya? Silakan, yang nomor 1 tengok petunjuknya, katanya celupkan, angkanya masukkan, amati apa yang terjadi. Jangan di situ.
Ayo, silakan dipraktikumkan. Untuk yang gelas pertama, berarti telurnya apa? Masukkan telurnya, gelas pertama. Oke, baru nanti gelas kedua, masukkan. Ini usahakan misalnya. Amati kalian, kondisi tubuhnya. Sekiranya kurang airnya, boleh tambah air dari sana. Biar nanti kondisi tubuhnya dia. Kenapa kurangannya? Coba, Iya, tekanannya berasal dari juara tersebut. Ini kan ke bawahnya, ke bawah nggak ada. Usahakan, ini kan ada 13, berarti ini berapa sendok tadi? Kalau itu 5 ini harus lebih banyak daripada yang pernah. Makanya tadi yang gelas kedua itu berapa sendok, nanti gelas yang itu baru lebih banyak lagi. Karena kita mau tengok kondisi nomor 3. Berarti ini memang tanggung ya. Ini ada gelas. Makanya usahakan kalau yang gelas kedua juga agak sedikit garamnya daripada gelas ketiga. Gelas ketiga itu harus lebih banyak. Tadi berapa sendok supaya? Kalau nama apa? Tadi ini tawar ini nggak ada garamnya. Ini ada garamnya. Garamnya. Apa pengaruhnya? Tapi itu masih belum lah. Kita masih banyak yang belum. Sampai apa?
betul. Masa jenis siapa? Telur dengan air. Tapi ini tadi apa fungsinya menambahkan garam di sini? Karena ini tadi ada tawar kan, nggak ada garamnya. Apalah fungsi garam di sini? Itu apa garam ditambahkan? Makin asin dia, kan makin campur bedanya. Apa hubungan garam itu? Kenapa kita tambahkan garam? Betul? Apa tadi coba? Iya, jadi mengubah masa jenis airnya menjadi lebih besar. Itulah yang dituliskan. Oke, waktunya 5 menit lagi selesai praktikum. Berarti kelompok presentasi ya. Siapa yang kelompoknya udah berhasil membuat ketiga-tiganya? Bagus, good job ya. Tinggal kalian isi LKPD-nya, nanti presentasi ke depan per kelompok, memperkenalkan diri ya. Siapa? Tanya kelompoknya ini. Jangan lupa menjawab yang aktivitas 2. Aktivitas 2 jawab. Jawab. Kalian jawab aktivitas yang 2 itu. Ada masalah, baca dulu ya. Mana baca dulu baca biar bisa jawabnya. Iya, diskusi kalian untuk menjawab yang kita semua lagi. Kenapa? Nggak masalah. Nanti ini dibawa ya, nanti dibawa. Ada yang memegang ini. Nanti ditunjuk ini posisi telur tenggelam, ini presentasikan.
ada mau mengaku mulai. Masa jenis kan? Iya, kamu tekan dia pasti jadi. Tapi kalau ini salah satu termasuk mulai kalau dia baca di sini kan ada ini kenapa kalau dikatakan pelaku dia kenapa perbedaan apa di situ kalau dia melayang perbedaan apa ada yang apa dari sininya kalau benda tenggelam itu kenapa terakhir atau kayak sama benda atau masa jenisnya bisa dibandingkan dari dua ada masa jenis ada berat benda sama kayak aku udah bisa itu udah bisa presentasi belum ibu belum udah ada yang selesai apanya lembar LKPD-nya oke tunggu ya dari situ dah dari LKPD itu dah lengkap semua tinggal belajar aja coba masukkan betul nggak ini masukkan ya dari situ oke masih jenisnya iya ini nggak apa-apa loh beres beres kalau benda dikatakan
itulah kesimpulannya. Kesimpulannya tuh hubungan itu kayak mana, kalau itu kayak mana, kalau dia melayang itu kayak mana. Itulah kesimpulannya. Jangan lupa tuliskan kesimpulan, jangan pede. Kalau sudah selesai semua, biar presentasi kelompok. Kalau ada yang mau bertanya tentang LKPI ini boleh ya? Silakan bertanya. Itu materi. Sebenarnya dari penelitian ini kan makanya penerapan alat-alat berdasarkan hukum ACB. Jadi kalau penerapan alat-alat dari hukum ACB itu sudah dia tahu kan di sini begini dua hal. Kalau begini sih kita oke, kurang lebih bisa ya. Sampai udah selesai kelompoknya, presentasi dulu. Oke, kelompok media, silakan dia. Coba yang lain perhatikan, nanti ada umpan balik ya. Maksudnya umpan balik dari kalian terhadap kelompok yang maju. Oke? Ya, silakan dibawa alatnya. Ya. Ya, ini kan oke, silakan dipresentasikan. Oke, yang lain coba perhatikan temanmu presentasi di depan. Selamat pagi semua, selamat pagi Bu. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari eksperimen kami tentang hukum Archimedes. Yang pertama, soal yang pertama yaitu Masalahnya, Andi sedang pergi liburan sekolah ke Yordania bersama keluarganya. Suatu hari, Andi dan keluarganya memutuskan untuk mengunjungi laut mati yang sangat terkenal di dunia. Sebenarnya Andi ingin sekali berenang di laut, namun ia takut tenggelam. Menurut apakah Andi bisa berenang di laut mati tanpa takut tenggelam? Massa jenis laut mati 1,24 gram cm kubik atau massa jenis tubuh 0,985 gram per cm kubik. Soal yang pertama, tuliskan perbedaan konsep mengapung, melayang, dan tenggelam. Massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda. Yang artinya terapung, massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda atau melayang. Massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda yang tenggelam. soal nomor kedua yaitu apakah tubuh Andi tenggelam, melayang, atau mati? Jawabannya, tubuh Andi pasti akan melayang di laut mati karena massa jenis tubuh Andi yaitu 0,985 gram per cm kubik, sedangkan massa jenis laut mati yaitu 1,29 gram cm kubik. Yang
kelompok lain, tolong berikan umpan balik. Apakah ada yang mau memberikan masukan atau kritikan terhadap kelompok Widya? Tadi mereka sudah mempresentasikan di depan. Silakan. Mungkin dari kelompok lain untuk menanggapi. Ya, Adel. Silakan. Saya dari kelompok 4 ingin menanyakan, dalam praktikum kalian berapa sendok kalian masukkan garam untuk gimana agar telur tersebut mengapung di dalam air tersebut? Mengapung. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam praktek kami, telur yang mengapung ada di tangan Aurel. Mengapung atau melayang? Mengapung. Berarti di dalam kelas tersebut kami memberikan sekitar 5 sendok garam dan kemudian jika dimasukkan telurnya, masa benda tersebut akan lebih kecil daripada masa dasar. Terima kasih. Ada yang lain? Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke, tadi ada sedikit mungkin yang mau Ibu tambahkan. Tadi kalian menyatakan bahwa saat siapa tadi berenang ke laut Andi. Nah, kalian di situ menyebutkan bahwa itu kondisinya tadi melayang. Padahal kalau misalnya kondisi dari masa tubuh Andi lebih kecil daripada masa laut matinya, berarti kondisinya harusnya apa? Iya, mengapung. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok. Satu kelompok lagi. Ya, Adel, silakan maju beserta teman-temannya di bawah ya. Alat praktikumnya, hasilnya. Ayo ke bawah semua, siswa. Oke, silakan Adel. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama, bahan yang kami butuhkan untuk melakukan praktikum sederhana tentang gaya Archimedes. Yang pertama itu bahannya ada mangkok putih transparan. Yang kedua ada sendoknya ketinggalan di meja kami, bisa dilihat. Ya, tidak apa-apa, betul. Selanjutnya ada garamnya sudah kami masukkan ke dalam zat cair yang ada di dalam mangkok tersebut. Yang terakhir ada telur ayam, yang dimana telur ayam ini adalah objek praktikum kami pada hari ini. Di pertanyaan pertama, benda dikatakan mengapung di dalam zat cair jika massa jenis. Jawabannya, jika massa air lebih besar daripada benda, karena kita bisa melihat di praktikum yang ini, seperti yang mengapung. Oke, coba angkat ke atas ini. Ini adalah praktikum kami yang kami kerjakan telur yang mengapung di dalam zat cair. Kita bisa lihat ini adalah hukum Archimedes ya teman-teman. Di dalam wadah ini kita bisa melihat telur yang mengapung. Kenapa sih telurnya bisa mengapung? Tapi kenapa yang dua ini ada yang melayang, ada yang tenggelam? Dikarenakan kami sudah mencampur zat yang berguna. Kami sudah mencampur zat dalam air tersebut. Zatnya itu yaitu garam yang membuat garam yang membuat massa jenisnya lebih bertambah daripada massa bendanya. Selanjutnya ada di telur yang kedua. Telur yang kedua ada melayang. Di telur yang kedua ini ada melayang. Kita bisa melihat perbedaannya, teman-teman. Melihat perbedaannya di telur melayang ini kami membuat garam sebagai zat, mencampurkan garam dengan air sebagai zatnya. Tetapi di
di mangkok yang kedua ini kami menggunakan zat garam lebih sedikit daripada di mangkok yang pertama, karena kami ingin membuktikan bahwa telur itu bisa nggak sih melayang di dalam air dengan zat yang lebih sedikit dipergunakan dari Garam yang lebih sedikit. ya, garam lebih sedikit digunakan daripada yang mengapung lebih banyak. Yang ketiga ada soal ketiga ada benda dikatakan tenggelam di dalam zat cair dan jawabannya massa air lebih kecil daripada benda. Di yang ketiga ini kami tidak mencampurkan zat ke dalam di dalam air ini. Kami tidak mencampurkan garam. Karena tidak mencampurkan garam, massa air dan massa bendanya sama. Karena tidak ada campuran dari zat penambah untuk membuat tekanannya berbeda. Selanjutnya, masalah aktivitas 2. Andi sedang pergi liburan sekolah ke Yordania bersama keluarganya. Suatu hari, Andi dan keluarganya memutuskan untuk mengunjungi laut mati yang terkenal di dunia. Sebenarnya, Andi ingin sekali berenang di laut, namun ia takut tenggelam. Menurutmu, apakah Andi bisa berenang di laut mati tanpa takut tenggelam? Massa jenis laut mati sama dengan 1,24 gram per cm kubik. Sedangkan massa jenis tubuh sama dengan 985 gram per cm kubik. Soal pertama, tuliskan perbedaan konsep mengapung, melayang, dan tenggelam. Di sini kami sudah melakukan konsep mengapung, melayang, dan tenggelam. Perbedaannya, konsep mengapung, gaya tekan air lebih berat dari bendanya. Sedangkan untuk konsep melayang, gaya tekan air sama dengan berat bendanya. Yang terakhir, konsep tenggelam, gaya tekan air lebih kecil dari benda yang ada di dalam air tersebut. Yang soal kedua, apakah tubuh Andi tenggelam, melayang, atau mengapung di laut mati? Jawabannya, tubuh Andi mengapung karena gaya tekan air lebih besar dari benda, dan juga karena adanya zat yang ada di dalam air tersebut, yaitu garam. Ada yang mau menanggapi kelompok Adel? Silakan. Kalau ada yang mau memberikan saran berupa kritikan juga boleh, berupa umpan balik ya dari kalian terhadap kelompok Adel. Ada? Bagaimana dari kelompok lain? Kelompok 3 ya, Bisren. Tadi kata Adel yang tenggelam itu massa jenis air dan massa jenis bendanya sama. Tetapi kalau yang di hukum Archimedes, massa jenis air itu lebih besar daripada massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Soalnya tadi saya bilang Yang aktivitas pertama. Aktivitas pertama, yang melayang atau mengapung? Tenggelam. Tenggelam. Aku bilang massa air lebih kecil daripada benda. Enggak. Itu yang melayang kayaknya. Melayang baru massa air dan massa benda sama. Yang pegang terus tadi yang mau bilang. Ini yang tenggelam. Ini Iya. Yaitu ya ini kan yang Iya, tenggelam oke. massa air lebih. Tadi mungkin ya, coba ibu tengah ya. Tadi memang mungkin dia yang salah menyampaikan mungkin. Karena memang tadi ibu dengar itu tadi, karena kalau tenggelam dibilangnya massa jenis bendanya, telurnya sama dengan massa jenis air. Oke, untuk teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan. Oke ya. Kalau Andi berenang di laut mati itu otomatis Andi akan mengapung. Jika Andi berenang di laut surga, bagaimanakah posisi tubuh Andi? Iya, bagus. Pertanyaan yang bagus. Mungkin kelompok lain tuh gak ada yang mikirkan. Oke, bagus Widya pertanyaannya. Oke, izinkan kami menjawab. Ya, Ades, silakan. Oke, di laut surga kita pasti
pasti aku juga nggak bisa berenang. Jadi kalau berenang di Laut Sibolga aku nggak bisa. Jadi kami ingin menjawab perbedaan dari Laut Yordania dan Laut Sibolga itu sangat berbeda. Karena Laut Yordania itu memiliki kandungan garam yang sangat banyak, sedangkan Laut Sibolga itu memiliki kandungan garam yang sedang. Jadi perbedaannya itu kita bisa tanpa kita bisa berenang, kita bisa mengapung di dalam Laut Yordania karena kandungan garam yang sangat tinggi. Sedangkan di Sibolga kita tidak bisa langsung mengapung karena kandungan garamnya yang memang sedikit atau sedang, sangat berbeda ya, karena juga daerahnya berbeda, negaranya berbeda. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, beri aplaus dulu. Terima kasih ya. Oke, sudah 2 kelompok yang presentasi. Ibu rasa bukan untuk membedakan kelompok lain, tidak Ibu berikan kesempatan untuk tampil ke depan, tapi karena berhubung waktu ya, karena kita masih ada kegiatan setelah ini, ada post test, jadi Ibu akan memberikan penguatan. Oke, materi ini akan Ibu jelaskan kenapa eksperimen sederhana kalian itu tadi ada mengapung, melayang, dan tenggelam. Oke, nah materi kita hari ini adalah tentang hukum Archimedes. Semuanya kalian bekerja dengan bagus, melakukan eksperimen juga dengan serius. Kalian tahu membedakan mana telur yang tenggelam, mengapung, dan melayang. Tujuh, tepuk tangan dulu untuk hukum Archimedes ini ada sejarahnya. Kenapa si Archimedes menemukan hukum itu? Jadi kalau dulu Ibu di kuliah itu ada namanya sejarah fisika, kita akan membahas tentang ilmuwan fisika, bagaimana caranya menemukan sebuah hukum. Nah, contoh hukum Archimedes. Pada zaman dahulu ada seorang raja. Raja ini ingin membuktikan apakah mahkotanya terbuat dari emas murni atau emas yang dicampur dengan perak. Dia curiga kalau pengrajinnya itu berbuat curang, mungkin ditambahkan zat lain. Nah, kamu tahu kan bahwa mahkota raja itu bentuknya tidak beraturan. Karena kalau volume benda yang beraturan itu bisa diukur dengan menggunakan rumus. Misalnya kalau bentuknya bangun balok, kan tinggal pakai rumus volume sama dengan sisi pangkat 3, S pangkat 3. Kalau dia balok, itu rumus ya. Kalau dia balok berarti panjang kali lebar kali tinggi. Tapi kalau bentuk mahkota raja kan dia ada bentuknya kan di atas tuh ada seperti apa ya? Nah, kamu tahu ya mahkota raja. Maka raja ini meminta tolong pada Archimedes, karena Archimedes itu ada ilmuwan terkenal pada saat itu. Dia ilmuwan matematika, ilmuwan fisika, dan terkenal pada masa itu. Maka raja memanggil Archimedes. Archimedes datang dulu kemari, tolong buktikan apakah mahkota ini terbuat dari emas murni atau tidak. Maka si Archimedes ini berpikir panjang itu. Saking lelahnya otaknya berpikir bagaimana cara menemukannya, dia berendam. Karena kalau orang sana itu kan pakai backup ya, kan kayak kita mandi pakai kayu. Maka si Archimedes ini mengisi backup penuh dengan air, kemudian dia masuk ke dalam bak air. Ternyata begitu dia masuk, ada air yang tumpah dari dalam bak. Baru tiba-tiba secara langsung dia berlari keliling kampus sambil berteriak, Eureka, Eureka, artinya kutemukan, berhasil gitu. Tanpa dia sadar bahwa dia itu sudah apa, tidak memakai apapun itu, sampai dibilang orang, Archimedes sudah gila, karena saking senangnya dia menemukan teori itu. Maka dia menemui raja dan dibuktikanlah. Singkat cerita bahwa mahkota raja itu sebenarnya dicampur dengan bahan lain. Jadi si pengrajinnya itu dihukum pancung, dibunuh oleh si raja. Itu sejarahnya. Jadi apa itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes itu berhubungan dengan bunyinya gini, jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, ya, ada benda dicelupkan ke dalam zat cair, sebagian atau seluruhnya, contoh nih dari ibu, dia akan mendapatkan gaya apung sebesar zat cair yang dipindahkannya gitu. Jadi kalau kita masuk ke dalam air, contoh nih, terjun dari papan loncatan atau dari jembatan kolam, kamu terjun ke bawah, misalnya, kalau airnya dalam janganlah. Udah nggak ada lagi kamu.
Kamu terjun nanti gaya apung mendorong kakimu ke atas itu. Karena ada gaya apung inilah kata Archimedes yang menyebabkan nanti benda itu mengalami 3 kondisi: mengapung, melayang, dan tenggelam. Jadi hukum Archimedes, ya, hukum Archimedes dilambangkan dengan FA, gaya apung atau gaya angkat air. Kemudian dipengaruhi oleh gravitasi. Ini persamaannya. Massa jenis dari cairan, gravitasi, dan dikalikan dengan volume benda tercelur. Kondisi 3 benda di dalam zat cair itu ada namanya mengapung. Apa itu mengapung? Mengapung jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair. Ini dinamakan massa jenis, lambangnya dibaca rho, bukan roh tapi rho. Itu adalah lambang dari massa jenis. Oke? Kalau dia melayang itu di tengah-tengah kan posisinya tadi, telurnya. Massa jenis bendanya sama dengan massa jenis zat cair. Kalau tenggelam berarti massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis zat cair atau cairannya. Jadi ada kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Coba kamu. Ya, kesimpulan pelajaran kita hari ini apa aja? Kenapa? Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Coba kamu sebutkan. Ayo. Silakan. Makanya kamu perhatikan dari tadi, jangan cuma teman-teman aja yang aktif, harus aktif semua. Kesimpulannya, coba satu sebutkan. Benda yang gelap, 2 benda ayam, 3 benda terang. Benda terapung. Siapa yang bisa menambahkan? Kenapa tadi benda dikatakan mengapung? Ya, Sablon. Massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis zat cair. Kalau dia melayang, ya, apa dan apa itu massa jenis? Iya, massa jenis bendanya sama dengan massa jenis zat cair. Kalau tenggelam, Isren. Kalau benda tenggelam, massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis zat cair. Iya, oke. Terima kasih. Nah, kemudian untuk mengetahui sudah hasil pembelajaran kita hari ini, untuk mengetahui apakah kalian sudah belajar dengan baik, memahami dengan baik materi kita hari ini, Ibu akan berikan post-test. Kamu ambil buku latihanmu, kamu catat cuma jawabannya saja. Nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 apa, 3 dan seterusnya. Silakan kamu ambil buku latihanmu. Soal post-testnya ada di papan tulis, silakan kamu baca nomor 1, 2. Tinggal kamu pilih jawabannya apa. Setelah itu nanti baru kita koreksi sama-sama. Ibu kasih waktu paling lama 5 menit. Silakan. Nomor 1, saat ditimbang di udara beratnya 70, dimasukkan dalam air dia 15. Tadi di bahan ajar itu ada contohnya, makanya ibu bilang tadi baca bahan ajarnya. Silakan dicari nomor 1 jawabannya. Waktunya hanya 5 menit ya, hanya 5 menit. Oke, jawabannya aja nomor 1 apa? A, nomor 2 B. Oke, nomor 2.
Udah nomor 2? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Jika massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis fluida, maka bendanya dikatakan apa? Nah, jawabannya A, B, C, atau D. Kalau massa bendanya lebih kecil, lihat tadi sudah dijelaskan. Massa jenis benda lebih kecil tadi apa itu kondisinya? Iya, jawab, pilih apa jawabannya? Nomor 4. Kapal selam adalah salah satu alat yang menerapkan prinsip hukum Archimedes. Tahu kapal selam kan? Dia bisa 3 kondisi loh, bisa mengapung, bisa melayang, bisa menggelam. Kapal selam itu bisa dia di atas, bisa di tengah, bisa dia di bawah, di dasar. Itulah saking canggihnya menerapkan hukum Archimedes. Oke, udah siap? Siap, Bu. Kalau ibu bilang hitungan ketiga semuanya wajib ditukarkan ya. Change, boleh antar satu kelompok menchange-nya. Oke, 1. Silakan tukarkan dengan temanmu. Kau cuma menjawab A, B, C atau D. Oh, soal tidak ditulis. Oke, 2. Tiga, oke, nomor 1. Nomor 1, gaya apungnya adalah dikurang. Berarti FA sama dengan ini ya. FA berat di udara dikurang berat dalam cairan. 70 Newton dikurang 15 Newton. Berapa ini? 55 Newton. Siapa yang benar? Jawabannya adalah C. Oke, turun tangannya. Nomor 2. Kalau tenggelam berarti massa jenis telur lebih besar dari massa jenis air. Jawabannya B. B, nomor 2. Nomor 3. Kalau massa jenis benda lebih kecil berarti terapung. Jawabannya A. Nomor 4. Melayang. Kalau melayang berarti massa jenis kapal sama dengan massa jenis air laut. Jawabannya B. Oke, siapa yang mengkoreksi nama temannya, sebutkan benarnya berapa. Langsung ibu masukkan ke daftar nilai. Abigail. Oke, Adela. Benar 2. Amelia. Benar berapa? Aurel. Benar 4, Bu. Bintang. Chelsea. Dalgub. Siapa yang mau resesi Dalgub?
Jones. Jangan orang si Jones. Siapa yang orang si Jones lo? Tengok, Jones. John Lee. Juanti. Kayla. Christian. Mulki. Putri. Yang mengoreksi Putri. Rafael. Rafli. Raymond. Benar semua. Randy. Ian. Ricky. Cynthia. Sapitri. Lydia. Tulus. Yang mau koreksi Tulus. Mau koreksi Tulus siapa? Kalian koreksi Tulus. Lydia. Yakin. Oke. Sudah? Nah, terakhir, siapa yang bisa memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Refleksi pembelajaran. Ya, Sapon. Oke, ada lagi? Refleksi pembelajaran hari ini? Coba kamu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkankah? Bagaimana? Hah? Betul menyenangkan. Atau mungkin membosankan? Menyenangkan? Yang lain? Bagaimana refleksi hari ini pembelajarannya? Oke, ada lagi yang mau menambahkan ke kelas? Pelajarannya sangat menyenangkan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Anak-anak ibu, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ucapkan terima kasih karena kalian semuanya ikut aktif dalam kegiatan diskusi dan semuanya terlibat ikut berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Oke? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang tekanan hidrostatis. Oke? Terima kasih. Sampai di sini diucapkan terima kasih. Sebelumnya ditutup dulu lah dengan doa ya. Tadi diawali doa, ditutup atau diakhiri dengan doa. Untuk menutup doa khusus yang ibu suruh memimpin itu adalah ini. Ya, kamu. Silakan untuk doa apanya? Pembelajaran kita hari ini bacakan dengan doa. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, oke. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya.